Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan memulai menggunakan GeoServer. GeoServer ini adalah mapping server ya, freeware, open source juga, yang bisa kita gunakan untuk misalnya publish peta melalui internet untuk nanti dikonsum menjadi aplikasi WebGIS misalnya. Nah, dalam workshop kali ini kita akan melakukan hal-hal ini nih. Yang pertama kita akan install GeoServer di Windows, kemudian kita akan create workspace, kemudian kita akan publish beberapa layer yang berasal dari save file maupun berasal dari database PostgreSQL, PostGIS ya. Kemudian layernya kita publish, kita lihat, kita preview di GeoServernya sendiri. Dan kita juga nanti lihat layer yang sudah dipublish tadi melalui QGIS. Nah, untuk tahap yang pertama, install GeoServer. Sebelum kita install GeoServer, kita harus install Java dulu, karena GeoServer ini jalan di atas platform Java ya. Jadi kita harus punya Java dulu, baru kita bisa nginstall GeoServer di atasnya. Nah, untuk instalasi Java-nya, ini kita ambil OpenJDK aja yang dibuat Microsoft. JDK ini Java Development Toolkit, dan OpenJDK ini adalah versi open source dari itu. Ini kita ambil Microsoft Build. Kita ambil yang 11 aja, 11 untuk Windows X64. Kita ambil yang versi installer ini biar gampang ya. Jadi Windows 64, MSI, download ini. Tunggu proses downloadnya sampai selesai. Ini saya skip videonya ya, biar nggak terlalu panjang nanti durasinya. Ini teman-teman selain menggunakan OpenJDK, teman-teman juga bisa menggunakan Java versinya Oracle ya, Oracle Java. Tapi di video kali ini biar kita lebih mudah aja, karena download Java versi Oracle itu perlu login dan sebagainya. Oke, ini download Java-nya udah selesai. Satu lagi yang perlu kita download itu GeoServer-nya. Kita ambil dari geoserver.org. Kita ambil versi stable terakhir aja ya, 2.20. Kemudian kita download yang Windows installer. Nah, ini proses downloadnya lagi berjalan, kita tunggu dulu. Oke, kita udah punya dua installer ini ya. Yang pertama kita jalankan dulu installer Java. Klik next, accept, next lagi. Ini Java home variable kita set aja teman-teman biar lebih gampang urusan ke belakang nanti. Oke, selesai instalasi Java. Ini kalau kita mau ngetes, cek Java minus version. Nah, ini sudah ada OpenJDK versi 11 terpasang di sini. Berarti udah oke. Sekarang kita install GeoServer-nya. Next, agree. Next lagi. Next lagi. Next. Udah biarin aja default ya, teman-teman. Nah, ini username sama password default ya. Ini boleh diganti, boleh juga enggak. Ini biarin aja lah. Kalau teman-teman mau mengganti, silahkan diganti nih sekarang nih. Usernya admin, passwordnya apa. Kemudian port, biarkan aja 8080. Ini port yang umum digunakan oleh GeoServer adalah port 8080, jadi biarin aja. Ini pilih aja install as a service. Ini summary-nya. Jadi data direktorinya nanti di C program data GeoServer. Kemudian instalasi direktorinya di C program files GeoServer. Nah, Java-nya sendiri menggunakan Java yang tadi dibuat Microsoft itu ya,
OpenJDK yang dibuat Microsoft. Udah selesai. Sebetulnya GeoServer-nya langsung di run servisnya ya, langsung diaktifkan. Nah, tetapi dalam proses aktivasi service itu GeoServer perlu menjalankan beberapa hal. Jadi kita tunggu sampai dia selesai dulu beberapa saat ya. Kita tunggu beberapa saat sampai dia selesai mempersiapkan segala sesuatunya, baru nanti kita bisa browse melalui localhost 8080/GeoServer. Ini kita coba, mudah-mudahan sekarang sudah oke nih. Nah ini teman-teman, jadi semua pengaturan konfigurasi di GeoServer itu bisa dilakukan melalui web interface seperti ini ya. Tadi kita usernya admin, password GeoServer. Nah ini ada beberapa warning terkait dengan user dan password ya. Jadi kalau teman-teman mau mengganti password buat admin, nah silahkan diganti. Kita ganti password admin misalnya ya. Juga GeoServer itu punya master password. Nah ini bisa diganti juga. Kita ganti yang admin aja dulu ya. Ini kita ganti yang admin aja dulu. Diganti yang kira-kira gampang diingat. Kemudian save. Nah di sini teman-teman, setelah kita install GeoServer itu sebenarnya sudah bawa beberapa sampel data. Nah datanya sendiri diorganize di GeoServer tuh seperti ini nih. Kita lihat dulu ya. Jadi pertama ada workspace. Kemudian di dalam workspace itu ada store. Kemudian di bawah store itu ada layer. Nah ini contoh hierarkinya seperti ini ya. Workspace ini kayak kita misalnya punya organisasi nih. Organisasinya apa gitu, entah governmental atau private misalnya, atau apa, NGO dan seterusnya. Kemudian di dalamnya itu ada beberapa store. Bisa ada beberapa store, bisa satu, bisa lebih. Nah ini dalam contoh kali ini kita akan menggunakan dua store nih. Store yang basisnya shapefile, kemudian store yang basisnya PostgreSQL. Nah dari sebuah store itu kita bisa punya beberapa layer. Jadi hierarkinya workspace, store, dan layer. Kita kembali lagi ke sini ya. Ini workspace misalnya. Nah ini dalam sampel bawaan GeoServer itu sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 workspace. Nah kemudian di dalam workspace-nya itu ada beberapa store. Misalnya tadi di bawah workspace yang TOPP misalnya ya. Itu ada store state save file, ada store touch shapes, dan ada store world imagery sample. Kemudian di bawahnya store lagi itu ada layers. Nah, di bawah store yang world imagery sample misalnya, itu ada layer NURC IMG sample. Kalau kita mau lihat preview layer-layer ini isinya apa, nah kita bisa ke layer preview ini. Misalnya kita lihat salah satu ya, USA population misalnya. Ini klik di sini, open layers. Nah, ini peta Amerika Serikat, kita bisa klik di sini. Populasinya berapa sih? Ini state Wyoming tadi yang kita klik. Luasnya sekian kilometer persegi. Ini jumlah penduduk laki-laki, perempuan berapa. Dan seterusnya, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa lihat preview layer-layernya melalui tadi menu layer preview. Nah, sampai sini kita sudah menyelesaikan tahap 1 nih, teman-teman. Kita akan lanjut dengan membuat workspace sendiri, kemudian membuat store sendiri, dan publish layer sendiri. Oke, pertama kita akan buat satu workspace ya.
Kita klik add workspace di sini. Workspace-nya namanya bebas aja sih sebenarnya. Kita sebut aja Simply Geo. URI-nya ini kita nggak punya URL khusus ya, kita masih coba-coba di localhost saja. Jadi kita isi localhost aja sini. Kita set dia sebagai default workspace dan kita save. Nah, sekarang kita punya satu workspace baru, Simply Geo default. Kemudian kita akan daftarkan save file store. Ini store. Kemudian add new store. Kemudian kita pilih save file. Nah, di sini kita harus set data store name-nya. Misalnya kita namakan aja Simply Geo SHP. Nah, kemudian kita harus nunjuk satu folder nih. Folder yang isinya save file yang mau kita publish. Kita bisa browse dari sini. Kemudian kita akan ditunjukkan data directory GeoServer. Data directory-nya di mana? Tadi kita pas instalasi sebenarnya kita ditanya data directory-nya mau di mana. Nah, tadi kita bilang waktu instalasi ya bahwa kita akan naruh dia di C program data kalau nggak salah. Nah, maka ini folder ini itu sebenarnya adalah folder yang ada di C program data. Kita lihat di C, ini ada program data. Program data ini hidden ya, jadi teman-teman harus set dulu, ini harus enable hidden items. Karena kalau kita nggak enable hidden items, si folder program data ini nggak kelihatan. Jadi pilih view, terus hidden items. Nah, program data ini. Kemudian GeoServer. Ini teman-teman bisa lihat folder ini ya, coverages, data, demo, GWC. Ini sama dengan yang ada di C program data GeoServer. Coverages, data, demo, GWC, dan seterusnya. Nah, kita akan naruh data save file kita. Itu nanti kita simpan di sini aja nih. Data. Kemudian kita bikin folder di sini ya. New folder. Misalnya Bali SHP. Sini ya. Nah, kita akan copy beberapa file dari folder Bali yang kita punya ya. Nah, kita copy beberapa file, save file aja dari sini nih. Nah, kita akan copy 2 layer aja lah sebagai sampel dari sini ya. Yang pertama, transport A. Ini control klik. 5-5-nya kita ambil ya. SHX, SHP, PRJ, DBF, CPG. Kemudian kita copy lagi. Land use A nih. Sama control klik. 1, 2, 3, 4, 5. Klik kanan. Copy. Kita akan pindahkan kemana? Kita akan pindahkan ke C program data GeoServer data Bali SHP. Paste di sini. Nah, ini kita ada 2 layer nih. Ada 2 layer. Nah, ini kita ada 2 save file di sini nih. Nah, kemudian kembali lagi kita ke sini. Kita lihat teman-teman, data yang tadi kita simpan itu ada di folder data Bali SHP. Ini kita punya 2 SHP di sini. Nah, kemudian kita perlu set supaya save file location-nya itu di sini ya. Itu merujuk ke folder data /Bali_SHP. Kita kasih slash lagi di belakang nih, teman-teman, supaya data store ini itu merujuk ke satu folder, bukan hanya ke satu save file. Kita save. Nah, kita bisa publish 2 layer ini. Kita bisa langsung publish dari sini, atau kita bisa dari menu layers ini nih, teman-teman. Ini supaya kita nggak terlalu pusing ngelihat data sampel ya.
workspace yang lain itu kita buang aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini data-data sampelnya saya buang aja nih. Biar nggak bikin terlalu pusing lihatnya. Remove. Oke. Nah, jadi kita fokus hanya ke workspace yang kita punya aja. Kita punya satu workspace, SimplyGeo. Kemudian kita punya satu store, SimplyGeo SHP. Dan sekarang kita mau buat layer dari store yang mana. Ini pas kita add new layer, kita akan ditanya nih, dari mana nih? Dari workspace SimplyGeo, store SimplyGeo SHP. Nah, kita punya dua layer. Kita akan publish keduanya. Kita publish dulu yang land use ya, pertama. Nah, ketika kita publish layer, ini ada beberapa opsi nih, beberapa hal yang penting kita ubah, cuman ini aja sih. Bali land use, ini namanya ya. Ini juga kita ubah aja. Kemudian bounding box, ini harus kita isi juga. Supaya gampang kita compute dari SRS bound aja. Ya. Jadi bounding box ini menyatakan koordinat batas layer yang kita punya. Bisa juga compute from data. Nah, kalau compute from data, ini berarti koordinat Bali doang nih. Boleh juga kita compute from SRS bound. Jadi dari koordinat batasnya si SRS, Spatial Reference System. Karena dia WGS 84, PSG 4326, maka SRS bound-nya ini nih. Ini bujur minus 180 sampai 180, lintang minus 90 sampai 90. Ini kita pakai ini aja ya. Kemudian yang harus lagi kita set, opsi publishing-nya nih. Misalnya styling. Ini tadi layer apa sih yang pertama? Land use. Land use kita kasih green misalnya. Ini harus polygon ya teman-teman, karena tipe datanya tadi area kan, land use A, ini area, maka kita kasih style yang polygon. Nah udah, segini aja dulu nih. Kita save. Ini kayaknya kita punya satu layer nih. Kemudian kita add satu layer lagi, yang transport. Ini juga sama nih area tipenya. Ini sama, bound-nya harus kita isi. Kemudian styling, nama dulu ya, Bali transport, copy paste saja. Publishing-nya kita isi, oke abu aja nggak apa-apa. Kemudian save. Nah, kita sudah publish dua buah layer nih sekarang, yang data dasarnya adalah save file tadi. Ingat hierarkinya, kita punya workspace SimplyGeo. Di bawah workspace SimplyGeo kita punya layers, kita punya stores SimplyGeo SHP, dan di bawah SimplyGeo SHP kita punya dua layer. Nah, di bawah store SimplyGeo SHP kita punya dua layer, masing-masing layernya namanya SimplyGeo Bali Land Use dan SimplyGeo Bali Transport. Kita bisa preview dari sini. Yang Land Use misalnya ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini preview yang Land Use. Kemudian kita bisa preview satu lagi, Transport. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini teman-teman, kita sudah berhasil publish dua buah layer yang data source-nya itu berasal dari save file. Jadi kalau kita lihat lagi ke sini, kita sudah melakukan sampai step ini nih sekarang. Publish save file layers. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan publishing PostgreSQL PostGIS layer.
layer PostGIS yang akan kita gunakan itu yang sudah kita siapkan di video-video sebelumnya ya. Teman-teman yang baru bergabung silahkan lihat mungkin beberapa video sebelumnya mengenai penyiapan data spasial di PostgreSQL. Nah, untuk keperluan itu kita akan nambah satu store sekarang. Yang store-nya itu data source-nya PostGIS. Kita pilih PostGIS yang ini ya. Data source name-nya misalnya SimplyGeo PostGIS. Kemudian parameter koneksinya kita isi localhost port 5432, database-nya GeoDB, scheme public, usernya GeoID, passwordnya sesuaikan dengan password yang teman-teman punya ya. Ini sisa parameternya biarkan aja dulu. Kita save. Nah, kita di sini kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 10 layer yang bisa kita publish teman-teman sesuai dengan apa yang ada di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sama seperti tadi, kita bisa langsung publish di sini, bisa juga melalui menu layers. Kita langsung publish aja salah satu ya. Misalnya Bali POI, kita publish. Namanya tetap Bali POI. Kemudian bounding box kita harus isi. Nah, kali ini kita compute from data aja nih, teman-teman. Kemudian styling. Ini POI kan, berarti stylingnya style point nih. Nanti tentang styling ini harus dibicarakan secara khusus nih teman-teman. Kita skip aja dulu custom styling. Kita gunakan yang sudah ada aja dulu. Save. Nah, ini kita sudah punya layer Bali POIs. Kalau kita mau lihat preview. Nah, ini. Ini dari layer POI yang ada di PostGIS. Kemudian kita tambahkan beberapa layer lagi. Layers, add new layer, ambil dari yang PostGIS. Yang kita tambahkan sekarang building. Ini juga sama, harus dikasih bound dulu. Opsi publishing itu minimal kita harus memastikan bahwa stylenya oke. Belum banyak style yang bisa kita pakai. Save. Preview. Yang building nih ya. Mudah-mudahan nggak terlalu berat. Nah, ini teman-teman. Kemudian satu layer lagi kita tambahkan. Layers, add new layer, ambil dari SimplyGeo PostGIS. Yang roads ya, yang jalan. Ini sama, terserah mau dari di compute from data maupun dari SRS bound, tapi kita pilih yang data aja sekarang ya. Terus publishing optionnya, line-nya warna biarinlah, belum banyak pilihan soalnya. Save. Kita preview lagi. Bali roads. Nah, ini teman-teman. Ini kita sudah punya 5 layer ya. 3 layer dari PostGIS. Kemudian 2 layer berasal dari shapefile. Ini kalau kita lihat di menu layers, kita bisa lihat sumbernya dari mana nih. Yang dari PostGIS ini adalah building, POI, dan roads. Sedangkan yang dari shapefile ada 2, land use dan transport. Nah, kita akan contohkan satu lagi layer groups nih, teman-teman. Kita bikin layer group namanya Bali lah. Nah, di layer group Bali itu kita akan tambahkan 3 layer atau berapa layer lah. Yang pertama building,
kemudian add lagi roads, kemudian add lagi POE. Ini juga sama, kita harus definisikan boundnya. Generate bound saja, karena kebetulan kan sistem koordinatnya juga sama, wilayahnya juga sama. Nah, ini bisa kita set yang mana yang mau berada di atas, yang mana yang mau berada di bawah. Ini poin kita taruh paling atas tadi ya. Kemudian di bawahnya roads mestinya. Baru paling bawah building. Save. Nah, kita punya layer group Bali. Layer group juga sama, kita bisa preview dari sini nih. Jadi layer group ini punya 3 layer tadi ya. Nah, ini teman-teman. Oke, sampai tahap ini kita sudah melakukan step 1, install GeoServer sudah, membuat workspace sudah, membuat save file stores dan publish save file layers sudah, kemudian membuat store PostGIS dan publish layer PostGIS juga sudah. Kita sudah preview juga layer yang dipublish, termasuk tadi ada 1 layer group ya. Nah, kita sekarang tinggal step terakhir, bagaimana kita akan lihat data-data tadi melalui QGIS, karena QGIS juga bisa digunakan sebagai klien dari Web Map Services. Ini kita kesini ke QGIS, kemudian kita add layer. Add layernya kita pilih yang ini nih, WMS. Jadi teman-teman, tadi layer-layer tadi yang kita publish melalui GeoServer itu kita publish sebagai Web Map Service. Nah, dari QGIS bisa akses itu melalui WMS layer nih, di sini. Kita bikin dulu koneksi. Simply GeoServer. URL-nya di mana? URL-nya di localhost 8080/geoserver/WMS. URL-nya di sini ya, teman-teman. Localhost 8080/geoserver/WMS. Nah, authentication-nya tadi username-nya admin. Ini password-nya password yang tadi dipakai oleh teman-teman ya. Oke. Connect. Nah, kita punya list layer yang sama persis dengan layer yang tadi ada di GeoServer ya. Kita ambil misalnya layer yang komposit nih, yang Bali komposit. Add. Nah, dia seperti ini jadinya nih teman-teman. Bali Buildings di paling bawah, Bali Roads, kemudian Bali POE. Kita bisa pasang background layer, Google Roads misalnya. Kita zoom. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi 1 layer lagi misalnya, yang bukan layer komposit ya. Kita tambahkan yang land use nih. Close. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita tetap bisa mengeluarkan info ya. Misalnya jalan ini namanya apa. Kecil banget ya. Kemudian layer Bali Land Use misalnya kita klik di sini. Nah, ini keluar juga infonya. Nah, sampai di sini kita sudah menyelesaikan semua tahapan. Dari mulai tadi install GeoServer di Windows, kemudian create
workspace, create store, create layer yang sumbernya berasal dari save file maupun PostGIS. Kemudian kita sudah preview di GeoServer layer-layernya dan kita sudah lihat juga di QGIS. Nah, sampai di sini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.